Baik, salam hormat dari saya kepada Dr. Santi Paramita, saya MSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arianto dengan NIM 5111191039. Di sini saya akan mempresentasikan uh, usulan judul penelitian saya yaitu pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian mie instan Indomie. Latar belakang penelitian ini yaitu harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, atau jasa. Perusahaan harus menetapkan harga yang pas dengan produk yang telah diproduksinya. Jika harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan kualitas produknya, maka konsumen akan enggan untuk membeli produk tersebut. Kualitas produk merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh konsumen untuk menentukan keputusan dari pembeliannya. Beberapa konsumen lebih membeli harga yang lebih tinggi tetapi berkualitas bagus dibandingkan harga yang murah tetapi memiliki kualitas yang buruk. Kualitas merupakan jaminan dari suatu produk. Kualitas juga digunakan untuk meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan kepada konsumennya yang melebihi atau paling tidak sama dengan kualitas produk pesaingnya. Di era sekarang ini, masyarakat sangat gemar dengan mie instan karena harganya yang relatif terjangkau, mudah disajikan, dan awet. Salah satu produk mie instan yang saat ini sangat digemari oleh masyarakat adalah Indomie. Walaupun ada berbagai jenis mie instan yang diproduksi oleh berbagai perusahaan lain, Indomie tetaplah produk yang paling tinggi penjualannya dan paling banyak peminatnya. Mengingat begitu banyak pesaing yang menjual berbagai mie instan, perusahaan harus tetap menjaga kepercayaan dan menarik minat konsumen untuk konsumen. Untuk itu tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk dapat memasarkan produknya seperti harga dan kualitas produk tentunya. Baik, selanjutnya identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk mie instan Indomie? Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas terhadap keputusan pembelian mie instan Indomie? Yang ketiga, bagaimana pengaruh harga dan kualitas secara simultan terhadap keputusan pembelian mie instan Indomie? Selanjutnya, yaitu maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk mie instan Indomie. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas terhadap keputusan pembelian produk mie instan Indomie. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas secara simultan terhadap keputusan pembelian produk mie instan Indomie. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Saya akan menjelaskan manfaat teoritisnya terlebih dahulu. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk mie instan Indomie, serta dapat menjadikan bahan acuan di bidang penelitian yang sejenisnya. Selanjutnya, manfaat praktis. Bagi produsen mie instan Indomie sendiri, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan produk mie instan Indomie agar memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu landasan teori. Mengacu pada teori dan aplikasi manajemen, pemasaran yang dikembangkan Bukhari dan Jaslim pada 2010, halaman 5 adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memuaskan antar individu dan memenuhi tujuan organisasi. Baik, yang selanjutnya. Pengertian harga. Menurut Umar, pada tahun 2002 pada halaman 32, harga adalah sejumlah nilai
yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari yang memiliki atau pengguna produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap pembeli. Selanjutnya, menurut Kotler dan Armstrong, pada tahun 1995, halaman 72, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Selanjutnya adalah pengertian kualitas produk. Menurut Garvin dan Davis pada tahun 1994, kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses, dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selanjutnya, menurut Ciptono pada tahun 2002 pada halaman 51, kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Baik, selanjutnya pengertian keputusan pembelian. Menurut Rao dan Manro pada Dinawan pada tahun 2010 menjelaskan bahwa konsumen mempunyai anggapan adanya hubungan yang positif antara harga dan kualitas suatu produk, maka mereka akan membandingkan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Dan barulah konsumen mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Menurut Morrison pada tahun 2010, keputusan pembelian merupakan tahap selanjutnya setelah adanya niat atau keinginan membeli. Namun, keputusan pembelian adalah tidak sama dengan pembelian yang sebenarnya atau actual purchase. Ketika konsumen memilih untuk membeli suatu merek, ia masih harus melaksanakan keputusan dan melakukan pembelian yang sebenarnya. Baik, yang selanjutnya skema kerangka pemikiran, di mana harga dan kualitas sebanding dengan keputusan pembelian. Oke, hipotesis penelitiannya berdasarkan kerangka berpikir di atas yang sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan atau dugaan sementara nih, yang diambil sebagai hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Indomie. Yang kedua, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Indomie. Ketiganya yaitu harga dan kualitas produk berpengaruh secara simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk mie instan Indomie. Baik, metode penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial. Baik, operasional variabel. Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen, baik berpengaruh positif maupun negatif. Variabel independen yang digunakan penelitian ini adalah pengaruh harga dan kualitas. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah keputusan pembelian. Baik, populasi dan sampel. Menurut Hussein pada tahun 2002 pada halaman 145 menyatakan, populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek
atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dan menurut Ari Kunto, pada tahun 2006 pada halaman 133 menyatakan bahwa pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel harus representatif. Jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah masyarakat yang mengkonsumsi produk mie instan Indomie. Hal ini diharapkan agar hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bisa lebih efektif dan sesuai apa yang diinginkan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purpose sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan adanya tujuan tertentu. Dalam hal ini, agar sampel yang diambil dapat menghasilkan hasil yang representatif. Baik, selanjutnya kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik, yang kedua analisis regresi linear berganda, yang ketiga uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji normalitas dengan histogram, yang ketiga ada uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov, yang keempat ada uji heteroskedastisitas, yang kelima ada uji multikolinearitas, yang keenam ada parsial uji Minte, yang ketujuh ada uji simultan, yaitu uji F. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya presentasikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih.